Selamat pagi, Bu Frita selaku dosen penulisan karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kesadaran Orang Muda Katolik dalam Keterlibatan Menerima Sakramen Tobat. Penulisan karya ilmiah ini saya ambil karena sebagai tugas akhir saya, yang mana saya meneliti tentang keterlibatan orang muda dalam menerima sakramen tobat. Yang saya temukan dalam kegiatan saya magang, rahmat sakramen tobat mampu untuk memulihkan kembali hidup orang muda Katolik yang membuatnya menjadi anak Allah lagi setelah jatuh ke dalam dosa. Namun minimnya kesadaran dan pemahaman akan rahmat yang terkandung dalam sakramen tobat dan hakikat sakramen tobat itu sendiri maupun tata cara dalam penerimaannya mengakibatkan remaja enggan menerima sakramen tobat. Gereja, terutama para petugas pastoral, dipanggil untuk memberikan gambaran tentang kekayaan dalam sakramen tobat sehingga mampu menyadarkan orang muda Katolik untuk menuju kekudusan. Lanjut bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam penulisan ini latar belakang yang saya ambil adalah ketika saya magang itu banyak sekali orang muda Katolik yang kurang terlibat aktif dalam penerimaan sakramen tobat. Di sini dalam latar belakang saya menjelaskan apa itu sakramen tobat, lalu latar belakang mengapa mereka jarang menerima sakramen tobat itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah, bagaimana orang muda memahami makna sakramen tobat, dan bagaimana penghayatan orang muda di Paroki Sakramen Maha Kudus tentang sakramen tobat. Lalu dilanjut dengan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pemahaman orang muda di Paroki Sakramen Maha Kudus tentang sakramen tobat. Yang kedua, untuk mengetahui penghayatan orang muda di Paroki Sakramen Maha Kudus tentang sakramen tobat. Lalu dilanjutkan dengan manfaat penelitian bagi lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait tema sakramen tobat ini, khususnya bagi para mahasiswa dan calon katekis yang nantinya akan terjun melayani di tengah umat sebagai acuan dalam pengajaran katekesi. Lalu bagi orang muda Katolik, Paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan, Surabaya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah refleksi bersama agar dapat memahami dengan sungguh tentang sakramen tobat, sehingga sakramen ini dapat dihidupi dan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari sebagai panggilan Allah kepada umatnya untuk menuju kekudusan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak mendalami tentang hakikat dari sakramen tobat itu sendiri. Terdapat juga batasan istilah, yaitu orang muda Katolik Paroki Sakramen Maha Kudus Pagesangan Surabaya. Orang muda Katolik adalah komunitas kaum muda sebagai wadah kreativitas pengadaran generasi muda di lingkungan paroki dan stasi. Seseorang bisa disebut orang muda Katolik adalah mereka yang berusia 18-35 tahun atau belum menikah dan sudah dibaptis secara Katolik. Dalam penulisan ini, peneliti berfokus pada usia 18-25 tahun atau belum menikah. Yang kedua, Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus Pagesangan Surabaya. Lalu sistematika penulisan. Sistematika penulisan dibuat untuk menjabarkan secara deskriptif dengan maksud agar memperjelas penjabaran garis besar dari bagian awal hingga akhir mengenai pokok-pokok atau isi yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah ini. Sistematika karya ilmiah ini dijabarkan sebagai berikut: bab 1 atau bab bagian pendahuluan, bab 2 atau bagian kajian pustaka, bab 3 atau bagian metodologi penelitian, bab 4 bagian presentasi dan interpretasi data penelitian, bab 5 atau bagian penutup. Bab 2 kajian teori. Di sini kajian teori menjelaskan tentang apa itu sakramen tobat, lalu kesadaran pentingnya sakramen tobat, pewartaan Yesus tentang pertobatan, dan orang muda Katolik itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah
penelitian kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dalam bentuk kuesioner. Namun penelitian kualitatif sebagai pegangan utama. Lalu tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Gereja Katolik Paroki Sakramen Kudus Pagesangan Surabaya, dikarenakan penulis melaksanakan program magang di tempat tersebut. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literatur dan lapangan. Literatur yang berkenaan dengan teori-teori yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding, sedangkan lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan. Jenis pendekatan dan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung. Penggunaan aplikasi lalu dilanjutkan dengan responden penelitian. Responden penelitian adalah para anggota perkumpulan orang muda Katolik di Paroki Sakramen Kudus Pagesangan Surabaya. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informasi sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Data dan sumber data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode untuk melengkapi informasi dalam penelitian, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka. Lalu dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung akan penulis dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan narasumber, sedangkan wawancara tidak langsung akan penulis lakukan dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial seperti email, kuesioner, dan sosial media lainnya. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang amat penting dalam metode penelitian kualitatif. Dari pengamatan langsung itulah penulis atau peneliti mampu mendapatkan banyak catatan-catatan tentang perilaku dan kejadian yang dapat digunakan menjadi data guna menunjang penelitian. Lalu daftar pustaka. Terima kasih, selamat pagi.